Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, memulainya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami akan belajar dari firman-Mu, berkatilah pelajaran ini menjadi berkat bagi kami dan kepujian bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 28 Januari 2024. Hari-hari jahat. Bacalah Mazmur 74 ayat 18 sampai 22 dan Mazmur 79 ayat 5 sampai 13. Mazmur 74 ayat 18 sampai 22. Ingatlah ini. Musuh mencela, ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang yang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan celak kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Mazmur 79 ayat 5 sampai 13 yang berbunyi, berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, menyelamatkan kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dari ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah orang yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Apakah yang dipertaruhkan di sini? Pemazmur berusaha untuk memahami pertentangan besar antara Tuhan dan kuasa kejahatan, dan dia menunjukkan kepada kesabaran Allah yang tak terduga, serta kebijaksanaan dan kekuatannya yang tak terbatas. Masalah kejahatan dalam kitab Mazmur yang terutama adalah masalah teologis. Ini menyangkut pertanyaan tentang Tuhan. Dengan demikian, penghancuran Yerusalem dan Bait Suci dipandang terutama sebagai skandal ilahi karena memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menghujat Tuhan. Warisan Allah atau umat Israel adalah tanda pemilihan dan perjanjian ilahinya. Tertulis dalam Ulangan 4 ayat 32 sampai 38, Ulangan 32 ayat 8 dan 9 yang tidak akan pernah gagal. Konsep warisan Tuhan juga berisi dimensi akhir zaman, karena suatu hari semua bangsa akan menjadi warisan Tuhan dan akan melayani Dia. Gagasan bahwa bangsa-bangsa menyerbu warisan Tuhan
mengancam janji-janji ilahi ini, tidak ada pertanyaan pemazmur mengakui bahwa dosa-dosa umat merusak hubungan perjanjian dengan Allah dan membawa semua konsekuensi kepada umat. Terdapat dalam Mazmur 79 ayat 8 dan 9. Kelangsungan hidup umat hanya bergantung pada investasi anugerah Allah dan pemulihan ikatan perjanjian melalui perdamaian dosa. Tuhan adalah Allah penyelamat kami yang menyatakan kesetiaan Allah kepada janji-janji perjanjiannya. Mazmur 79 ayat 9. Namun yang lebih penting daripada pemulihan kekayaan Israel adalah pembelaan karakter Allah di dunia. Mazmur 79 ayat 9. Jika tindakan jahat bangsa-bangsa tidak dihukum, akan tampak bahwa Allah telah kehilangan kuasanya. Terdapat dalam Mazmur 74 ayat 18 sampai 23, Mazmur 83 ayat 17 sampai 19, Mazmur 106 ayat 47. Hanya ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, namanya akan dibenarkan dan diangkat. Seperti sekarang ini, prinsip yang sama ada saat itu. Dosa-dosa kita, kemurtatan kita, kejahatan kita tidak hanya membawa keburukan kepada diri kita sendiri, tetapi lebih buruk lagi kepada Allah yang namanya kita akui. Tindakan kita yang salah juga dapat memberikan dampak rohani yang merugikan bagi kesaksian dan misi kita. Berapa banyak orang yang telah dimatikan imannya oleh tindakan mereka yang mengakui nama Kristus? Kehormatan Allah, kehormatan Kristus termasuk dalam kesempurnaannya tabiatnya. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 314. Bagaimanakah Anda memahami kebenaran penting ini dan apakah artinya dalam kehidupan Kristen Anda sendiri? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman-Mu. Terima kasih atas pelajaran yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pelajaran ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, sehingga menambah pengalaman kami, menambah iman kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ampun dosa dan kesalahan kami, supaya berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.